Pak Yayat, tapi berbicara mengenai Jakarta, menurut Anda Jakarta masih pantas tidak sih kemudian berharap pembangunan dari kas negara, sementara kemudian kan proyek strategis nasional saja sekarang masih ataupun sudah murni swasta seperti itu? Iya, ini memang ada beban sejarah ya. Dia ada fungsi ibu kota, juga menjadi hub ekonomi. Jadi kita ketahui bahwa Jakarta itu menjadi simpul distribusi dalam berbagai aspek. Kemudian menjadi pusat ekonomi yang memang punya peran strategis tersendiri. Nah, otomatis kan karena tadi dikatakan bahwa ada ekspektasi besar dari daerah-daerah untuk bari siapapun untuk ke Jakarta untuk mendapatkan opportunity yang lebih. Nah, yang kedua dari sisi investor, Jakarta dan Jabodetabek itu paling quick win, paling cepat dibandingkan wilayah-wilayah lain. Dukungan infrastrukturnya bagus, energinya bagus, validitasnya bagus, pasarnya juga bagus. Nah, pertanyaannya, karena lokasi yang seperti ini, posisi yang seperti ini, itu pasti akan mendapatkan opportunity yang lebih banyak. Nah, ini bagaimana pola redistribusinya yang bisa dilakukan. Sebetulnya ada yang menarik oleh sekarang ini dikaitkan dengan Jakarta. Jakarta ini sebetulnya berdasarkan data kependudukan, sebagian kelas menengahnya sudah keluar dari Jakarta. Ya. Jadi perlu diingat data dari Dukcapil itu dikatakan hampir 3 juta orang Jakarta tinggal keluar dari Jakarta, tapi KTP Jakarta. Kemana mereka? Mereka tinggal di wilayah sekitar Jakarta di kota-kota baru itu. Itu fakta yang menunjukkan bahwa Jakarta itu sudah mulai ditinggalkan oleh kelompok menengah atasnya. Karena apa? Mereka sudah tahu posisi di tengah kota itu sudah tidak nyaman lagi. Infrastruktur ini mungkin masih lama. Nah, mereka akan mencari wilayah baru. Nah, kecenderungan investasi pun akan bergerak keluar. Nah, itu cenderung terbuka. Cuman pertanyaannya bagaimana peran dari Jakarta pun bisa melakukan satu redistribusi fungsi. Berbagi peran untuk melepaskan apa-apa dari Jakarta untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah sekitarnya. Karena konsep yang sekarang Jakarta yang tersentralisasi, apa-apa harus Jakarta, itu menjadi beban tersendiri. Nah, pertanyaannya, apakah opportunity yang ada, keuntungan didapat Jakarta bisa dibagikan nggak dalam konteks wilayah sekitarnya? Karena satu lagi, Jakarta besar tapi juga jadi beban bagi daerah sekitarnya. Oke, ada tanggapannya mungkin Prof. Jatuh Pak? Saya mau tanggapi itu. Nah, ini kan ada undang-undang DKJ nih, daerah khusus Jakarta yang baru kan ya. Itu undang-undang nomor 2 tahun 2024. Ada nama Dewan Kawasan Aglomerasi. Nah, aglomerasi itu Jakarta dengan kawasan interlandnya Jabodetabek Jur itu diintegrasikan perencanaan pembangunannya, kemudian pelaksanaan pembangunannya di bawah koordinasi sinkronisasi Dewan Kawasan yang ketuanya itu ditunjuk oleh presiden ya. Dulu katanya mau wapres tapi nggak jadi, nggak boleh. Gitu ya. Mungkin kayak Gibran kali ya. Jadi itu nggak jadi, sehingga bebas presiden memilih yang terbaik ya. Nah, dengan demikian itu nanti akan saling bisa menunjang. Jadi Jakarta dengan kawasan interlandnya itu bukan seperti yang pola sekarang, pakai pola BKSP itu nggak jalan. Nah, karena yang ketuanya gubernur. Kalau ini ketuanya adalah orang pusat dan dia bisa lintas antar daerah dan lintas sektoral. Jadi saya yakin tuh urusan transportasi publik nanti akan jadi satu. Jadi nggak berhenti gitu transportasi sampai ke tempat Kang Yayat ke Bogor itu nyampe nanti itu. Jadi satu kesatuan. Begitu juga soal banjir Jakarta. Nggak bisa cuma dikeruk-keruk di Kali Krukut, Ciliwung. Tapi juga sampai ke hulunya yang ada di daerah interland Jakarta. Nah, dengan demikian maka kita kalau baca undang-undang itu kayaknya agak semangat nih saya. Semangat ya, kan? Ada harapan ini, ya. Good point. Asal gubernur yang jadi gubernur di Jakarta ini gubernur benar nih. Iya. Jangan biasa-biasa aja ya. Harus di atas rata-rata ya. Punya pengalaman. Gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak-bapak, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.